Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mendukung channel kami dengan cara like, share, dan komen. Semoga video-video yang kami tayangkan bermanfaat dan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, dengan senang hati silakan di-subscribe dan diklik tanda loncengnya, supaya pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu saat kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, saatnya kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian kita yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 7 sampai 9. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara-saudaraku, ayat 7 dari Matius pasalnya yang kelima menekankan bahwa orang-orang yang murah hatinya akan memperoleh kemurahan. Maksud dari murah hati di sini adalah orang-orang yang penuh belas kasihan dan rasa iba, bukan hanya karena penderitaan orang yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya sakit, penyakit, dan lain-lain, akan tetapi oleh karena dosa. Sehingga orang yang murah hatinya itu sungguh ingin mengurangi penderitaan dengan cara datang kepada Kristus, bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Berikutnya ayat 8 dari Matius pasal yang kelima, yaitu yang suci hatinya. Saudara-saudaraku, maksud dari yang suci hatinya di sini adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam sifat dan karakternya. Mereka berusaha untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, yaitu mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Hati mereka termasuk pikiran, kehendak, dan perasaan adalah selaras dengan hati Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Melihat Allah artinya menjadi anaknya dan tinggal di hadapannya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah ayat 9 dari pasal 5, yaitu yang membawa damai. Yang membawa damai di sini adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Mereka kini berusaha melalui kesaksian dan kehidupan mereka untuk menuntun orang lain, termasuk musuh-musuhnya, agar berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah ialah tidak terprovokasi dengan apapun tipuan iblis untuk menjauhkan kita dari hadirat-Nya. Saudara-saudaraku, banyak cara licik iblis yang dapat menjauhkan kita dari hadirat Allah. Ketidakadilan, ketidakjujuran, keangkuhan, ketamakan, kerakusan tahta, kepelesiran, kebobrokan moral, dan sebagainya. Dan semuanya itu timbul dari hati, pikiran, dan perbuatan. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita merasa iba dengan diri kita sendiri oleh karena dosa? Sudahkah kita sungguh-sungguh membenci kejahatan? Dan sudahkah kita berdamai dengan Allah melalui penurutan akan perintah-Nya? Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang,
Kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, juru selamat dan penebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Kamis 4 Maret 2021. Judulnya, Kristuslah Guru yang diutus dari surga. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 36. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pikiran adalah milik terbaik yang ada pada kita. Tetapi itu harus dilatih dengan belajar, dengan renungan, dengan belajar di sekolah Kristus, pendidikan terbaik dan paling benar yang pernah dikenal oleh dunia ini. Akulah roti hidup, pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kerohanian yang kekal. Makan dagingnya dan meminum darahnya berarti menerima dia sebagai guru yang diutus dari surga. Percaya padanya penting untuk kehidupan rohani. Mereka yang makan pada firman itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah mengingini sesuatu yang lebih tinggi atau kebaikan yang diagungkan. Pengetahuan yang paling benar, yang paling mulia terdapat dalam firman Allah. Dalam kesederhanaannya ada kefasihan lidah. Ada orang-orang yang akan menggenggam perkataan-perkataan orang-orang dunia yang disangka besar dan menyukai cara-cara mereka mengucapkan perkataan sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan dihargai. Engkau akan mendengar orang-orang meninggikan manusia, mengagungkan mereka yang disebut besar oleh dunia ini. Dalam melakukan ini, mereka kehilangan pandangan akan Kristus dalam firman ini. Bagi mereka, dia bukanlah semua dan di dalam segala sesuatu, yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala sesuatu. Mereka itu perlu duduk dekat kaki Yesus dan belajar kepadanya. Mereka mengenal dia dengan benar, berarti hidup yang kekal. Alkitablah penuntun kita di jalan-jalan selamat yang membawa kepada hidup kekal. Allah telah mengilhami manusia untuk menulis apa yang akan menyatakan kebenaran kepada kita, yang akan menarik dan yang kalau dipraktekkan akan menyanggupkan si penerima memperoleh kuasa moral sehingga menjadi sederajat dengan tokoh-tokoh yang paling tinggi pendidikannya. Pikiran semua orang yang membuat firman Allah sebagai pelajaran akan bertambah luas, jauh melebihi pelajaran yang lain manapun. Pelajaran inilah yang bersifat menambah kuasa pemahaman dan mengaruniai segala kuasa pikiran dengan tenaga yang baru. Dibawanya kita ke dalam perhubungan yang lebih rapat dengan segenap surga, memberikan hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Injil itu disesuaikan untuk makanan rohani, menyenangkan selera kerohanian manusia. Di dalam setiap keadaan, itulah yang diperlukan oleh manusia. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu untuk nasihat-Mu bagi kami melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama, yang menyatakan bahwa Kristuslah guru kami, roti hidup pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kami. Dan barang siapa yang percaya dan mengikutinya akan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami Bapa, agar kami tetap teguh berpegang pada Engkau satu-satunya guru kami. Berikanlah kekuatan kepada kami ketika godaan hendak menghampiri kami. Jangan biarkan kami mengikuti perkataan-perkataan dunia ini, menyanjung orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam dunia ini. Jangan biarkan kami kehilangan pandangan Kristus dan firman-Nya. Berkaryalah dan bentuklah kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami yang sisa ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.